Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Belawan, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah tentang budidaya jamur tiram. Kita akan reaction lagi komenan-komenan, keluhan-keluhan dan sambatan-sambatan para petani jamur Indonesia di grup Facebook ya guys ya. Nah, buat yang belum bergabung, siapa tahu kalian bisa curhat di sini ya guys ya, sharing di sini. Jadi nggak sekedar mendengarkan omongan insan aja, kalian bisa cari referensi dari petani jamur lain, tapi tetap harus menggunakan ataupun mencari sumber yang valid ya guys ya. Dalam artian harus mencari petani jamur yang benar-benar sudah lumayan lama budidaya jamur tiram, jadi ilmunya benar-benar udah pengalamannya udah banyak gitulah ya guys. Jadi jangan hanya sekedar mendengarkan satu orang, tapi juga jangan sekedar mengambil pendapat orang, karena di grup atau di komunitas seperti ini tuh biasa lah ya guys ya, banyak orang yang hanya sekedar berbicara, hanya sekedar tahu sedikit tanpa tahu gimananya, tapi udah berani berbicara, berani memberikan saran. Nah seperti itu ya guys. Tetap harus banyak memilih dan banyak menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke lah guys, langsung aja kita reaction ya guys ya. Maaf mas Master, kalau 1000 backlog itu per hari kira-kira panen berapa kilo? Mohon bantuannya. Nah 1000 backlog 5 kilo per hari ya, selebih kurang seperti itu. Di Bumi Ayu jamur tiram 14.000 per kilo bos. 1000 log saya bisa petik 10 kilo per hari. 1000 log bisa petik 10 kilo per hari. Nah, kita lihat komentarnya. Kok banyak kalau 10 kilo tiap hari, panennya gimana caranya supaya bisa seperti itu? Lognya beli apa buat sendiri? Ini si Asmi ya guys ya, yang punya status ini. Nah, aku buat sendiri bro, lebih untung daripada beli log. Intinya tekun dan sabar. Terus bahan-bahan yang dibuat juga harus diperhatikan dengan baik. Saya juga pemula tapi alhamdulillah hasilnya bagus. Kok bisa banyak gitu bagi ilmunya? Inbox aja mas biar jelas. Kok bisa banyak bos? Bagi tahu tipsnya. Kok bisa panennya segitu? Mungkin karena di tempat saya pegunungan, jadi dapat segitu. Terus sering satu dompol bisa 1,5 sampai. Maksudnya gimana sih? 1,5 on maksudnya. Tapi saya juga pemula, bukan master. Kadang juga bisa gagal. Nah ini dia guys yang menjelaskan. Sampean biasanya paling rendah panen berapa kilo dari 1000 backlog? Dalam 10 hari berturut-turut 10 kilo mas, setelah 1 minggu baru keluar lagi, malah pertama petik 20 kilo. Oh jadi ini dikatakan mungkin dia benar-benar 1000 log itu barengan, setelah itu 1 minggu dia baru keluar lagi, jadi pre ya guys ya. Jadi panenan keduanya, periode keduanya baru 20 kilo barengan ya. Kalau seperti itu masih wajar. Tapi kan ini yang ditanyakan itu dalam 1000 log setiap harinya. Nah ini dalam artian ini panen rayanya yang dikatakan dia 10 kilo sampai 20 kilo. Nah seperti itu baru menjelaskan. Jangan membuat orang bertanya-tanya, karena mustahil ya guys ya. Kecuali kalau log dia ukuran 5 kiloan satu, nah itu masih wajar. Assalamualaikum, mohon pencerahannya dari para senior yang sudah lama terjun. Ini efek apa yang hijau tapi miseliumnya masih tetap jalan? Ya udah, kalau miseliumnya jalan nggak usah dihiraukan, yang hijau itu di situ aja dia. Mungkin itu inokulasinya yang kurang bersih, sedikit aja dia kemasukan miselium ataupun spora jamur lain, sehingga seperti itu jadinya kurang steril. Intinya nggak apa-apa ya mas ya, mas siapa ini, Mas Willy Tea. Intinya nggak apa-apa, yang penting miseliumnya masih tebal,
tembus jalan, nah itu kan masih cantik, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya udah buka cincin, tinggal dikerok aja sedikit yang hijau-hijaunya supaya nggak ngotori pinhead jamur tiram. Assalamualaikum Master, mau tanya jika backlog seperti ini solusinya gimana dan penyebabnya apa? Ini backlognya hijau. Kalau misalkan ini udah full ya seperti yang saya bilang tadi, dikerok aja sedikit yang bagian hijaunya itu udah aman. Tapi kalau belum full dan kalau misalkan miseliumnya tetap jalan nggak apa-apa. Kecuali kalau miseliumnya stagnan atau mati baru. Alhamdulillah 300 log udah mulai panen tiap hari walaupun partai kecil. Penyebabnya apa ya? Nah ini guys, ini dulu yang kita kira oli ya guys ya. Selalu kita kira oli solar. Nah sama persis seperti ini. Dulu juga insan menyangkanya iya guys, tapi setelah kita eksperimen kan, kalian tahu sendiri, udah lihat sendiri eksperimennya. Sampai sekarang backlognya sih belum tumbuh jamur, tapi pinheadnya tumbuh. Maksudnya tapi miseliumnya jalan bisa full. Sedangkan ini miseliumnya mati dan timbul bercak-bercak hitam seperti ini. Kena solar sama persis mengandung solar. Biasanya belum matang betul. Olay. Kurang matang, nggak bisa diproses lagi, kurang kapur. Nah ini kurang kapur katanya guys. Ada pendapat lain yang nyeleneh, ini katanya kurang kapur. Nyimak kurang matang, 8 jam pengukusannya, masa masih kurang matang. Nah jadi ini kita akan coba. Biasanya ini hanya satu dari sekian banyak backlog sih guys. Dan ya kalau dikatakan oli dan solar itu belum masuk sih guys, belum masuk kategori seperti ini kontaminasinya. Buktinya eksperimen kita ada backlog yang dicampur oli tapi nggak seperti ini, malah miseliumnya jalan. Dia hanya kabut-kabut aja dia guys, kabut-kabut. Ini mungkin dari satu faktornya adalah yang memang kurang matang, dan juga kalau dikatakan serbuknya mungkin ada kayu jenis yang seperti ini gitu ya guys ya. Ada kayu yang berjenis lumut seperti ini dia. Ini sejenis lumut dia guys. Dan ini nggak bisa didaur ulang. Jadi kalau misalkan penyebabnya oli dari solar itu mungkin tidak tepat ya guys ya kalau menurut insan. Nanti kalau misalkan insan jumpain backlog insan yang seperti ini, akan kita coba review, kita coba bedah, bongkar apa kandungannya, apa sih penyebabnya, dan jenis spora macam apa ini yang hitam-hitam ini. Karena biasanya kalau udah seperti ini dia nggak bisa jalan lagi ya guys ya, sama sekali. Langsung stagnan miseliumnya. Alhamdulillah log usia 5 bulan masih panen 3,5 kilo. Iya dari berapa ribu backlog ya guys. Ada penampakan katanya. Kita lihat videonya. Ada kebocoran ya guys ya, kebocoran Steam. Numpang tanya Master, setiap saya ngambil jamur dari orang, batangnya gede terus lebih dari ukuran uang 500, resepnya apa ya? Oh ini seperti ini. Nah ini salah satu ciri dari backlog ataupun jamur yang ditumbuhkan dari lubang cincin. Dia tampilannya seperti ini ya guys ya. Biasanya dia tuh batang pinheadnya itu besar, dia ngikutin ukuran dari lubang cincinnya. Jadi ini kelihatan bulatnya itu guys ya, pas sekali bulat. Nah jadi itu sampai benar-benar penuh dia baru dia mengeluarkan ataupun melebarkan tudungnya. Jadi salah satu kelemahan menurut insan, kelemahan dari pembukaan ataupun penumbuhan dari lubang cincin itu seperti ini. Akan banyak nutrisi dan pinhead yang terbuang. Nggak terbuang pinhead sih guys, tapi lebih dari batangnya. Lihat kalau yang seperti itu kan konsumen tidak mau ya guys ya. Berbeda dengan dia masih berakar dia. Nah pas itu nutrisinya nggak cuma dedek.
Buah pertama itu saya juga gitu. Itu karena masih ada ringnya. Nah, masih ada ringnya. Jadi akarnya jadi satu seperti itu. Nah, ini cocok dia penjelasannya. Nah, jadi ini ya guys ya, buat teman-teman yang kalau mau menumbuhkan dari ring atau dari cincin itu pastikan kalian menggunakan cincin yang diameternya agak sedikit besar, 2 inci ataupun minimal ya 2 inci lah. Kalau yang hanya 1 inci dia akan kecil-kecil guys. Dan tumbuh pinheadnya ya seperti ini, dia dipadati dengan jamur. Maaf suhu mau tanya, ini yang kiri backlog yang belum di steam, yang kanan backlognya udah di steam. Pertanyaannya kok yang udah di steam ukuran plastik menjadi lebar ketimbang yang belum di steam, padahal ukuran plastiknya sama 1835. Oke, yang pertama penyebabnya kita baca komentarnya dulu. Nggak dipadetin, sudah padat om, itu sudah dipres. Yang begitu posisi ditumpuk steam paling atas sama kedua dari atas. Oh, krosan golek modali di steam plastik melar. Coba ikatan plastiknya jangan terlalu ketat. Nah, agak longgar biar pas di steam ada pertukaran udara. Nah, itu dia guys jawabannya. Siap dicoba. Plastiknya yang 0,3. Nah, ini ketebalan plastiknya dipertanyakan ya guys ya. Iya om, itu jenis plastik PE, harusnya pakai PP jadi tidak melar. Siap, terima kasih. Ini sepertinya udah plastik PP sih, karena dia kilat ya guys ya. Kalau plastik PE dia biasanya agak sedikit blur buram. Wajar, penuhin lagi locknya. Pasti 1,4. Berat 1 kilo om, saya 1,8. Nah, kita akan coba beri masukan sedikit penyebabnya apa ya guys ya. Yang pertama dari ketebalan plastik. Kalau dilihat ini udah jenis PP sih guys, karena kilat. Nah, mungkin masnya ini belum tahu jenis PE atau PP. Ini udah jenis PP, tapi kalau misalkan ini PE ya ditukar ke PP ya guys ya. Kalau untuk penjelasannya PP itu plastik kaca. Kalau untuk bahasa kampung-kampung kita lah ya guys ya. Kalau plastik PE itu biasanya plastik gula yang untuk kemasan gula 1 kiloan, kemudian nah itulah ya guys ya, setengah kilo, 2 kilo, 3 kilo, nah seperti itu. Jadi yang pertama ketebalan plastik, jangan gunakan 0,3, minimal 0,4 atau 0,5 paling mantap. Tapi kalau 0,5 sekilo sedikit banget, jadi 0,4 aja lah standar. Nah itu dia guys yang pertama. Yang kedua ikatan plastik. Ikatan yang paling atas itu, ini kan dia nggak pakai cincin. Jadi ikatan yang di atas itu jangan diikat terlalu kuat. Bener kata mbaknya ini tadi, ada komenan seperti itu, aseptea. Jadi supaya saat di steam ada dia uap panas yang menekan permukaan ataupun bagian backlog, sehingga dia kalau misalkan ikatan terlalu kuat dia tidak bisa keluar, jadi plastiknya yang kalah, dia akan memuai gitu guys. Nah jadi seperti itu guys, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, susunan backlog di steam jangan terlalu tinggi, ataupun berilah tahanan supaya dia tidak langsung menimpa. Jadi kalau kalian susun sampai 4 tingkat itu yang paling bawah yang kalah. Ataupun kalau misalkan ada bagian atas yang seperti ini, nah ini biasanya faktor dari ikatan ini yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah dari ketebalan plastik tadi. Yang ketiga adalah faktor dari api ya guys ya. Jadi kalau misalkan mau yang dapatkan suhu ataupun kematangan yang pas, apinya jangan dijor besar kali. Nah, kecuali kalau kalian mengikuti dua faktor yang pertama ini, dari ikatan dan dari plastik. Nah, tapi kalau dari ikatan dan dari plastiknya tipis, apinya jangan terlalu besar supaya tidak seperti ini guys yang terjadi. Nah, jadi itu ya guys ya masukannya. Semoga bisa bermanfaat. Kamar pun jadi ruang inkubasi. Mantap sih guys kalau kamar. Buat para pendiri jamur tiram bagi nomor WA.
biar kita bikin grup. Wow, udah 350 orang ini guys. Kita lihat. Wah, banyak sih guys ya. Ini kalau biasanya sang masternya ini guys ya yang mau buat grup. Nah, kemudian ini yang ikut-ikut ya yang masih pemula-pemula lah ya guys ya. Ataupun baru di bawah 2-3 tahun masih mau ikut seperti ini. Nah, tapi kalau yang udah sangat gede mungkin sudah tidak kepikiran mau ikut grup-grup seperti ini. Itu hanya merame-ramekan HP aja ya guys ya. Kalau insan aja nggak ikut grup ini, hampir tiap hari itu ada aja yang bertanya dari WA ya guys ya, 3 atau 4 orang. Jamurnya keren. Ini jamur apa ya guys? Seperti jamur grigit, tapi ini kayaknya tebel, jadi nggak bisa dimakan. Jamur karet ini guys. Kalau di istilah backlog ini jamur karet sih, saya lebih tepatnya dibilang jamur karet. Baru tumbuh kok pada mati, kenapa ya? Ini sepertinya jamur tiram coklat guys. Kita coba sedikit lihat komentarnya. Kayu layu, bisa kurang siram, bisa sirkulasi udara tidak baik, atau mungkin kesenggol. Lah, kok senggol? Kurang siram, garing, sirkulasi udara diperhatikan, kurang penyiraman. Diusahakan tempatnya lembab, mungkin prematur. Itu karena cuaca, monggo. Sama punya saya belakangan ini juga begitu, mungkin faktor cuaca. Oh, jamur kalau faktor cuaca gitu ya, kisut tumbuhnya. Kayak orang aja, kedinginan aja juga bisa kisut. Bercanda. Efek kemarau, ahli ini kering. Jangan-jangan corona, soalnya matinya barengan. Coba cek tempatnya, karena kena cahaya. Dari bentuk jamurnya udah kelihatan kering. Coba dikasih minum susu Bear Brand. Kadang ini mereka tidak mengerti kesusahan orang ya guys ya. Dengan seenaknya aja mereka mengatakan hal-hal yang aneh. Jadi ini buat Mas Mutakin. Jadi akan coba insan beri sedikit masukan sih guys ya, beri sedikit saran. Semoga Masnya subscriber kreatif channel. Jadi ini yang pertama itu sepertinya memang kering dan kurang siram. Makanya kalau udah pinhead itu guys, saran insan, si jamur ini sangat membutuhkan banyak air. Jadi bobot dia itu tergantung dari air yang tersedia. Jadi kalau kurang air ya mungkin jamurnya bisa ringan walaupun besar. Tapi kalau kelebihan air ya jamurnya bisa kebasahan. Intinya kalau saat pinhead itulah guys ya, dia penyiraman yang banyak. Kalau saat pinhead pun kalau kita siram banyak, dia akan mengambil air secukupnya dia. Kecuali kalau udah lebar tudungnya, baru kalau diberi air banyak dia akan semakin menyimpan air. Jadi saran insan ini perbaiki sirkulasi udara, sepertinya terlalu terbuka. Tutup beberapa ventilasi, kemudian perbanyak sedikit penyiraman untuk pinhead. Jadi jamur yang udah besar jangan disiram, usahakan pinheadnya aja yang disiram. Seperti itu guys. Mau tanya penyebabnya apa dan solusinya bagaimana pada kering. Nah ini kurang siram juga sih ya guys. Tempatnya terlalu panas, sirkulasi udara terlalu besar, kurang siram. Nah jadi ini master sudah memberikan masukan. Kurang siram, cuaca harus teliti. Seperti itu guys. Assalamualaikum, maaf mau nanya info jual backlog area Tasikmalaya. Nah ini buat para produsen backlog Tasikmalaya, silakan dihubungin, nama Facebooknya Halwa. Dia membutuhkan backlog. Maaf para master mau tanya, kalau pembukaan cincin harus disiram apa diemin? Apa harus dikerok? Dedek Samsul 2 jam yang lalu nggak ada yang memberikan masukan ya guys ya. Kasihan sekali masnya ini. Jadi kita beri share masukan sedikit buat masnya. Semoga dia subscriber kreatif channel. Yang pertama, kalau baru buka cincin, biasanya itu kan permukaannya masih kering, masih basah ya guys ya.
masih basah, kemudian ya dibiarkan aja 2 hari, ataupun kalau cuacanya mendung-mendung ataupun nggak ada panas ya bisa 3 hari baru disiram. Karena kalau baru dibuka cincin basah disiram itu nggak ngefek, malah makin membuat jamur semakin lama tumbuh. Jadi dibiarkan dulu tunggu agak kering baru disiram. Amit Lur, saya lagi cari pengepul jamur tiram area Tuban. Mau nanya dong, ini kan baru awal mau membuat backlog. Untuk perbandingannya 2 karung kayu untuk sama bekatul kapur kira-kira berapa ya? Cek aja Mas Li di Beranda Kreatif Channel, tutorialnya lengkap. Udah banyak testimoni yang berhasil buat backlog sendiri. Hanya untuk orang-orang yang teliti dan benar-benar dia niatnya sungguh-sungguh pasti jadi. Ataupun kalau mau lebih jelasnya, lebih yakin, bisa langsung kontak kami ikut pelatihan budidaya jamur tiram. Walaupun bayar tapi bergaransi sampai bisa, gratis sharing 24 jam. Jadi benar-benar ilmu yang langsung itu dari kami ya guys ya, dari sentral. Nggak ada campur tangan orang lain. Kalau dari YouTube memang benar guys, dari YouTube, tapi itu adalah data baku, istilahnya data formal untuk budidaya jamur tiram. Tapi kalau untuk mendapatkan resepnya ataupun untuk mendapatkan trik-trik khusus dari sentral kami itu harus melalui jalur pelatihan. Seperti itu guys. Jadi itulah yang membuat ada perbedaan ya guys ya. Jadi kalau misalkan apa yang di YouTube sama yang di pelatihan sama, ya udah nggak ngapain ikut pelatihan. Jadi di pelatihan itu benar-benar kami berikan istilahnya jalan pintas untuk belajar lebih cepat dan lebih mudah dipahami dalam membuat backlog. Seperti itu. Nah ini dia, elek-elek sanger tak pos lanek menowo into ilmu sengko master. Bahasanya insan kurang paham sih guys. Kita akan coba lihat, ikut nyimak, siapa tahu dapat ilmu. Sama punyaku juga gitu. Ini sepertinya udah nggak pemula sih guys dari postingannya. Terlalu banyak air katanya. Ini kadar airnya udah sedikit pak, berarti kurang matang. Ya iya, kalau enggak rata-rata itu aja sih penyebabnya, sebutin aja satu persatu gitu ya guys ya. Itu saya nyetimnya udah 10 jam. Nah itu dia, airnya udah sedikit, nyetimnya udah 10 jam, apalagi mau diberikan solusi. Penyetiman 10 jam kalau suhunya nggak maksimal ya tetap belang mas. Tuh dia dibantah lagi. Oh makasih master, perbaiki steamnya ya. Oke pak. Kok warnanya nggak sama gitu, kenapa? Ngaduknya pakai apa bro? Manual. Antara kurang matang atau kurang steril pas pembibitan, adukannya kurang bagus. Sama kayak punyaku. Kalau menurut saya cara pengolahan dan pengadukannya kurang rata. Kalau pengalaman mas yang trichoderma itu butuh hijau itu karena pas masukin bibitnya ada bakteri yang masuk. Solusinya para master harus diapakan? Nah Mas Jenal Mustain, monggo di subscribe channel kita supaya bisa mendapatkan dan bisa sharing lagi tentang masalah budidaya jamur tiram. Nah ini yang pertama. Wow udah fatal ya, hijaunya udah banyak. Jadi ini di sini faktor utama menurut insan yang insan lihat itu kurang matangnya ya guys ya. Walaupun udah 10 jam tapi kalau tekanannya itu kurang. Yang terpentingnya itu tekanan sih guys. Makanya insan bisa 2 jam itu karena tekanan. Jadi kalau misalkan lama itu nggak berpengaruh. Jadi kalau bisa semakin tinggi, bahkan bisa ada yang 10 menit, ada yang bisa setengah jam. Jadi insan untuk amannya aja insan 2 jam aja udah jauh lebih cukup daripada 10 jam kita nungguin seperti itu. Nah itu yang pertama.
Nah, yang kedua ini sepertinya bibitnya mati ya guys ya. Nah, bibitnya ini lama berkembang. Bibitnya langsung mati dan lama berkembang. Coba cari supplier bibit yang lebih bagus, berkualitas. Itu saran yang kedua. Kemudian saran yang ketiga, pengadukan medianya coba lebih rata lagi. Lebih pengomposannya dalam artian harus dikompos dulu. Jadi setiap komposan itu tiap harinya diaduk minimal 2 hari lah. Jadi 2 kali pembalikan, saat pengolahan pertama, besok kedua, lusanya baru diisi. Nah seperti itu guys. Itu untuk mendapatkan pH, untuk mendapatkan komposisi adukan yang benar-benar merata. Ya, jadi seperti itu guys saran yang bisa Insan berikan. Semoga bisa bermanfaat. Baru mulai, mohon doanya. Semoga diberikan hasil memuaskan. Baru jalan 250 backlog. Targetnya 1000 dulu. Siap. Semoga sukses. Backlog ini baru diisi tinggal nunggu sterilisasi. Tapi setelah berapa jam seperti ada air. Ya udah, ini medianya kebanyakan air. Janganlah langsung di steam. Nyimak hasilnya bosku, yang penting miselium kuat. Ini belum di steam, miselium kuat, gimana ceritanya? Lanjutkan ya, ini sepertinya dari busa-busa yang dibawain aja dia udah kebanyakan air. Medianya coba dibongkar dulu, dicampur media serbuk yang baru, yang kering, supaya bisa tetap normal ya pH-nya. Kalau backlog yang standar biasanya produksi sampai berapa bulan. Kayu jati seperti yang udah Insan bilang, standarnya bukan bulan ya guys ya, tapi per log. Jadi kalau per lognya itu udah menghasilkan 3 on atau 4 on, kalau 1835 itu biasanya hanya 3 on lebih. Jadi kalau udah dalam 2 bulan udah segitu, dalam 2 kali panen udah itu nggak bisa tumbuh lagi. Mau ditungguin sampai lebaran ketupat juga nggak akan tumbuh lagi tuh backlog. Jadi kuncinya di situ ya guys ya, supaya teman-teman paham lah, jangan nungguin backlog yang udah absir. Ini katanya bisa 4 bulan, masih 2 bulan, padahal dalam 2 bulan itu udah keluar standar hasilnya. Tapi ya nggak bisa juga ditungguin, nggak akan bisa numbuh juga. Makanya patokannya bukan bulan, tapi usahakan kalian itu bisa lebih teliti lah. Yang ini sepertinya udah keluar 3 on, sepertinya bulan ini rata-rata udah 3 on. Nah jadi berarti kan nutrisinya tinggal sedikit lagi, seperti itu guys. Jadi biar lebih cerdas ya guys ya. Nah 2 bos, kalau bisa gergajinya itu sengon atau albasia, hasilnya lebih bagus. Kayu jati juga bagus, tergantung pengolahannya. Bahkan kayu jati itu tergolong jenis kayu keras yang hasilnya mungkin bisa lebih bagus lagi. Kalau backlognya ukuran 1838 itu bisa 4 onan hasilnya. Ada yang pakai di sini guys. Para suhu, backlogku udah mau 1 minggu ini belum dikukus. Apakah masih aman? Masih aman guys, masih aman. 2 minggu pun masih aman. Yang penting yang ngukusnya yang matang lah. Jangan udah backlog lama itu ngukusnya nggak matang. Jadi ya kadaluarsa lah guys ya. Mau tanya, kalau beli backlog jamur di daerah Anda, harga per backlognya berapa? Beda-beda ya guys ya, jadi jangan nanya. Kalau ini mau beli atau mau jualan backlog, nah lihat ini, ada yang 6.000, ada yang 2.200, ada yang 2.500, ada yang 3.000, 3.000. Nah 2.500, 1.800, 2.300. Jadi beda-beda dia ya guys ya. Ada beberapa produsen yang menjual dari usia miseliumnya. Misalkan miseliumnya ini udah mau full ini, jualnya 4.000, 3.000. Kalau yang baru inok usia miselium 20%, 30%, itu harganya 2.500. Nah ada yang seperti itu. Jadi tergantung dari pribadi produsennya itu guys. Tapi kalau untuk wilayah Sumatera Utara sendiri nggak ada yang seperti itu.
mau backlog itu usia 50%, 70%, 80%, itu semua tergantung permintaan konsumennya, tergantung permintaan petaninya mau diambil usia berapa. Nah, ataupun kalau misalkan mau cepet-cepet dia minta yang udah mau full, nggak apa-apa guys, harga tetap standar dari perkalian antara bahan baku dan pengerjaan itu tadi. Ada yang jual backlog daerah Surabaya. Nah itu dia guys. Assalamualaikum, mau nanya tempat jual backlog area Probolinggo. Nah itu Probolinggo hadir. Assalamualaikum, promosi punya teman-teman juragan, siapa tahu ada yang minat. Oke lah guys, sepertinya itu dulu lah video kali ini. Kalau ada yang mau ditanya, ini yang terakhir ya guys ya. Assalamualaikum Gan, gimana mau tanya, ada bangunan bekas kandang puyuh, ukurannya 25 meter, panjang 8,5 meter, kira-kira masuk berapa backlog ya? Wow, 25 meter kali 8 meter ini 8 kali 2 aja udah 16, sudah bisa 16.000 backlog. Mungkin sekitar 20 ribuan lah. 20 ribu backlog mas, mau jadi pengusaha sukses, 20 ribu backlog lebih, bisa mau 30 ribu lebih, tergantung apa rak-rakannya sih seperti apa. Nah jadi mungkin itu ya guys ya. Nah kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like-nya, jangan pelit like karena insan nggak pelit ilmu sama teman-teman semua. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.